Kali ini saya akan membahas satu vitamin yang berfungsi untuk melindungi otak kita, kemudian jantung, dan melindungi kita dari efek generatif penuaan. Apakah itu? Tonton setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Jadi di video kali ini saya akan bahas tentang vitamin B1 atau kita sebut dengan thiamin ya. Jadi thiamin ini berfungsi untuk, jadi kalau vitamin B secara umum saya sudah bahas di video sebelumnya ya, vitamin yang larut air, kemudian memiliki banyak manfaat. Kali ini saya bedah satu persatu dan video kali ini khusus vitamin B1 dulu. Jadi vitamin B1 atau thiamin itu meningkatkan sirkulasi darah dan membantu dalam pembentukan darah. Kemudian metabolisme karbohidrat, memproduksi asam lambung ya. Jadi asam lambung HCl kita itu untuk memproduksi butuh vitamin B1 ini. Jadi kalau buat Anda yang punya masalah pencernaan, jadi biasa pasien-pasien saya pasti akan memberikan vitamin B kompleks. Karena salah satunya untuk membantu memproduksi asam lambung. Dan kita tahu asam lambung yang baik bisa mencerna makanan dengan baik, terutama protein ya. Jadi protein bisa dicerna dengan baik kalau suasana lambung kita itu asam. Kemudian thiamin atau vitamin B1 juga bertindak sebagai antioksidan ya. Jadi melindungi tubuh dari efek generatif penuaan yang pertama, kemudian melindungi tubuh dari konsumsi alkohol dan merokok. Jadi bukan berarti kalau Anda mengkonsumsi vitamin B1 kemudian alkoholnya boleh tambah banyak atau rokoknya tambah banyak, tidak seperti itu ya. Jadi mereka yang mengkonsumsi alkohol misalnya untuk acara atau untuk apa ya, oke lah. Jadi tetap Anda harus membatasi alkohol yang pertama, kemudian lindungi tubuh Anda dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin B1 atau asap rokok. Mungkin let's say Anda tidak merokok tapi lingkungan sekitar Anda, kita tidak bisa hindari sekarang ya, lingkungan tempat kerja kita mungkin, atau bahkan kita turun dari airport apa ya, bandara. Kita turun dari bandara aja sudah tercium asap rokok. Nah, polusi ada di mana-mana dan vitamin B1 ini bisa melindungi tubuh kita dari efek radikal bebas itu. Lalu apa yang terjadi kalau tubuh kita kekurangan vitamin B1 ya atau thiamin? Saya mau jelaskan dulu kalau sebenarnya penyakit yang disebabkan karena defisiensi vitamin B1, kita sebut dengan beriberi, ini jarang terjadi di negara maju. Tapi untuk negara Indonesia, kita sebut masih negara berkembang. Jadi edukasi ini penting saya buat untuk Anda semua. Gejalanya adalah yang pertama sembelit, kemudian edem itu adalah bengkak ya, terutama pada kedua tungkai. Kemudian pembesaran hati, kelelahan, kemudian sering lupa ya. Kemudian terjadi gangguan pada sistem pencernaan atau kita sebut dengan gangguan pada gastrointestinal, kemudian iritabilitas, kemudian kehilangan nafsu makan. Jadi makanya kalau Anda lihat vitamin untuk menambah nafsu makan anak misalnya, salah satu komponen di dalamnya adalah vitamin B1 atau thiamin. Coba cek. Kemudian ada atrofi otot atau otot yang mengalami mengecil ya. Atrofi itu mengecil, kebalikannya kalau hipertrofi itu membesar ya. Kemudian kegugupan, mati rasa pada tungkai ya, pada tangan dan pada kaki. Kemudian bisa mengalami kesemutan atau di sini disebutnya dengan geringgingan. Jadi kalau pasien datang itu, "Dok, telapak tangan saya geringgingan" gitu. Nah, itu bahasa lainnya kesemutan ya. Jadi bisa terjadi karena kekurangan vitamin B1 ini. Lalu otot yang lemah, kemudian mengalami general weakness atau kelelahan di seluruh tubuh dan penurunan berat badan yang parah. Nah, kalau Anda mengalami salah satu gejala yang tadi saya sebutkan, coba cek, mungkin Anda kekurangan vitamin B1. Kemudian ada tadi kan kita sebut vitamin B1 dengan nama lain thiamin. Kemudian ada namanya benfotiamin. Ya, jadi benfotiamin ini adalah fat soluble. Jadi kalau thiamin tadi kan larut dalam air. Nah, sedangkan benfotiamin ini adalah larut dalam lemak. Ya, benfotiamin ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus seperti neuropati perifer yang disebabkan karena alkoholik, jadi kecanduan alkohol. Jadi gangguan yang melibatkan penurunan fungsi saraf yang disebabkan oleh kerusakan akibat minum alkohol terlalu banyak. Dan kemudian kalau vitamin B1 yang larut dalam air, ini kan pada saat kita buang air kecil dia akan ikut kebuang. Jadi tidak bisa tersimpan lebih lama dalam tubuh kita. Bedanya benfotiamin yang larut dalam lemak, dia akan bisa tersimpan lebih lama dalam tubuh kita. Oke. Nah, untuk benfotiamin ini kita bisa menemukan secara alami ya. Kita bisa dapatkan pada bawang putih yang dipanggang, kemudian crushed garlic atau bawang putih yang dihancurkan. Jadi mungkin kalau Anda pernah makan ramen, ya biasanya itu kan
ada alatnya tuh untuk menghancurkan bawang putih. Nah, itu namanya crushed garlic. Kemudian bawang bombay, bawang merah, dan daun bawang. Jadi secara alami sudah mengandung benfotiamin, walaupun jumlahnya sedikit. Kemudian saya mengutip lagi dari buku Advanced Clinical Naturopathic Medicine yang menjelaskan dalam penelitian pada hewan, jadi di mana vitamin B1 ini telah terbukti menstabilkan membran sel saraf yang baru dihasilkan selama embriogenesis dan juga memperlambat kematian sel. Kemudian vitamin B1 juga terbukti terlibat dalam transformasi membran plasma sel epitel rahim selama kehamilan. Lalu vitamin B1 juga memainkan peran kunci dalam fungsi reproduksi wanita, dan penelitian yang berkaitan dengan kesuburan wanita dan vitamin B1 ini sebagian besar sifatnya eksperimental dan dilakukan secara in vivo. Jadi ini masih dilakukan secara in vivo ya. Oke, kemudian kita masuk ke sumber makanan yang mengandung vitamin B1 atau thiamin. Makanan yang kaya thiamin termasuk kuning telur, kemudian beras merah, legumes atau polong-polongan, kemudian peanuts, kacang tanah ya, peas, kacang polong, kemudian hati, unggas, kemudian rice bran. Rice bran itu kalau di Indonesia disebut dengan bekatul, ada yang sebut dengan dedek ya. Kemudian wheat germ atau bibit gandum, kemudian ada whole grain. Mungkin kalau Anda bingung whole grain, salah satunya adalah oat ya. Kemudian, nah sumber lainnya, kalau tadi yang kaya thiamin, kemudian sumber lainnya juga ada asparagus, brokoli, kemudian ada dulse ini ganggang merah, kelp, kemudian sebagian besar kacang-kacangan, oatmeal, plum, ya, kemudian dried prunes atau plum kering, kemudian raisin atau di Indonesia disebut dengan kismis, kemudian ada spirulina dan selada air. Lalu yang terakhir yang saya mau bahas adalah faktor-faktor apa saja yang menurunkan vitamin B1 atau thiamin dalam tubuh kita. Yang pertama, antibiotik. Jadi antibiotik ini selalu banyak sekali zat-zat gizi yang menurun dalam tubuh kita akibat antibiotik. Jadi salah satunya adalah vitamin B1. Kemudian penitoin. Penitoin ini obat untuk kejang ya. Kemudian obat-obatan sulfa, pil kontrasepsi oral, kemudian alkohol, kafein. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, pola diet tinggi karbohidrat. Jadi pola diet tinggi karbohidrat ini akan mengkonsumsi kebutuhan vitamin B1 kita lebih banyak dalam tubuh. Lalu gangguan makan atau anoreksia nervosa, kemudian gangguan saluran cerna seperti kanker lambung atau kanker usus. Lalu muntah terus-menerus, ya iyalah kan makanan yang kita masuk kita keluarkan lagi, gimana mau terserap gitu. Dan pada wanita hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum, terutama pada trimester pertama, ini perlu diperhatikan juga. Kemudian pasien-pasien yang menjalani kemoterapi, lalu gagal jantung yang membutuhkan terapi diuretik jangka panjang. Jadi ini harus diperhatikan vitamin B1-nya dalam tubuh. Kemudian manifestasi yang terjadi akibat defisiensi thiamin atau defisiensi vitamin B1 kita sebut dengan Wernicke-Korsakoff. Nah, ini saya tidak bahas di video kali ini supaya tidak kepanjangan, dan nanti saya akan bahas di video-video yang selanjutnya. Oke, jadi itu tadi pembahasan tentang vitamin B1. Dan ini saya nanti akan bikin playlistnya di YouTube tentang vitamin. Jadi Anda bisa dengarkan mulai dari vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin-vitamin lainnya. Nah, semoga informasi singkat ini dapat bermanfaat buat Anda semua. Di next video saya akan bahas vitamin selanjutnya. Mungkin vitamin B2 dulu ya, karena habis vitamin B1. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.